Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kembali kita bisa bersilaturahim melalui Zoom meeting ini untuk sama-sama kita melanjutkan pembelajaran bahasa Arab kita. Ya, insya Allah pada malam hari ini kita akan belajar muhadasah, ya, percakapan. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya untuk saudara kita, Pak Taka, yang baru saja beberapa hari lalu meninggal. Semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosanya, menerima amal ibadahnya. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan salihan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Semoga doa kita dijabah oleh Allah SWT. Tema kita pada malam hari ini percakapan kita atau muhadasah dalam bahasa Arabnya. Saya mengambil tema tentang al-mustashfa, ya. Al-mustashfa ini diartikannya rumah sakit. Dalam tema ini ada beberapa subjudul. Yang pertama, al-maridatu wa harisul amni. Yang kedua, al-maridatu wa qismut tasjil. Yang ketiga, al-maridatu wal mumarridatu. Yang keempat, at-tabibatu wal mumarridatu wal maridatu. Dan yang kelima, al-maridatu was saydalaniyah. Ini adalah perkiraan tema yang akan kita bahas seputar al-mustashfa, rumah sakit. Nanti Ibu bisa menambahkan kalimat-kalimat yang mungkin tidak tersebut dalam tema-tema yang kita bahas, ya.
Ini gambaran yang ada di benak saya tentang eh, rumah sakit dan bagaimana percakapan sederhananya ketika berada di rumah sakit antara orang yang sakit dengan perawat dengan dokter. Kira-kira baru tiga itu nanti bisa dikembangkan ya, dikembangkan dengan tambahan-tambahan kalimat yang lainnya yang mungkin belum eh, terpikirkan oleh saya ya, karena ini sifatnya saya buat secara faktual yang saya alami yang terpikirkan oleh di benak saya ya. Ada beberapa kosakata kalimat yang menunjang percakapan kita pada malam hari ini. Yang pertama kata al-maridah. Kata al-maridah itu diartikannya orang yang sakit. Karena data marbutah ini adalah untuk muannas. Dan secara jumlah ini satu orang. Jadi satu orang wanita yang sakit. Kemudian kalimat yang kedua kata ma'ziratan. Ma'ziratan ini eh, pendekatan artinya adalah semacam ungkapan permisi, ya, permisi. Kemudian kata uqabil, uqabil ini eh, diartikan menemui, ya. Kemudian kalimat selanjutnya at-tabibah, ini profesi dokter. Oke, Icil nanya apa itu mu'annas. Mu'annas itu adalah jenis isim dari segi gendernya, ya, dari segi gendernya, ya. Mudzakkar, mu'annas, laki-laki, perempuan, ya. Jadi kalau ada ta' marbutoh itu untuk menunjukkan isim yang bermakna perempuan. Jadi kalau al-maridah, orang yang sakit, di sini adalah orang yang sakitnya perempuan. Kalau orang yang sakitnya laki-laki, al-maridu. Nah, tak marbutohnya tinggal dihilangkan. Nah, itu pernah kita pelajari di Nahwu di bab jenis isim. Ya. Ada mudzakkar, ada mu'annas. Ya, seperti itu. Dan di antara tanda mu'annas adalah diakhiri dengan tak marbutoh. Tak marbutoh adalah huruf ta yang eh, di bawah titik duanya itu adalah eh, bulat ya. Maksudnya lingkaran bulat ini yang disebut dengan tak marbutoh. Gitu. Kalau tak biasa itu tidak disebut dengan tak marbutoh seperti ini kalimat tusajil ya. Kata tak ini tak juga. Tetapi tak di sini bukan tak marbutoh ya. Jadi yang disebut dengan tak marbutoh ini yang ta titik dua yang di bawahnya ada berupa lingkaran. Itu cara sederhana membedakan antara kalimat mu'annas ya bergender perempuan dengan kalimat yang bermakna laki-laki ya ditandai dengan tak marbutoh. Kalimat selanjutnya harisul amni. Nah, ini diartikannya satpam. Kemudian kalimat selanjutnya tusajili ya mendaftar ya. Ini berasal dari kata sajala ya, sajala ya. Kemudian kalimat selanjutnya
qismit tasjil atau qismut tasjil, bagian pendaftaran. Dan yang terakhir al-janibil aiman atau al-janibul aiman, sisi kanan. Ini posisi ya, tempat ya. Biasa kalau di rumah sakit ada posisi sebelah kanan, sebelah kiri ya, ruangan ya, tempat ruangan. Nah, dari kalimat-kalimat ini kita akan kembangkan dengan beberapa percakapan sederhana. Ya, yang pertama biasanya kalau kita datang ke rumah sakit, ya, itu pasien biasanya bertemu dengan harisul amni ya, satpam, karena orang yang paling depan biasanya ya yang jaga gedung ya, harisul amni. Maka ini adalah percakapan sederhana antara pasien dengan harisul amni. Oke. Saya akan bacakan, bisa diikuti nanti. Nanti diikuti ya. Baik, Pak Ustadz. Ma'ziratan. Silahkan. Maridot. Dari atas ya? Oh, yang bawah. Ini. Ma'zirotan. Ya, ma'ziratan. Kaifa uqabilu tabibah? Silakan. Kaifa uqabilut tabibah. Nah, harisul amni ini satpam. Alaiki an tusajjili ismaki fi qismit tasjil. Alaiki antusajjili ismaki fi kismi sajil. Fi qismit tasjil. Fi kismit tasjil. Nah, aina qismut tasjil? Aina kismut tasjil. Alal janibil ayman. Alal janibil aiman. Hunaka tamaman. Hunaka tamaman. Ya. Ini kira-kira percakapan pembuka ya, antara pasien yang datang, kemudian yang menerima pertama kali itu satpam. Ya, ma'ziratan, permisi. Kaifa uqabilut tabibah? Bagaimana saya bisa bertemu dengan dokter ya, atau bisa menemui dokter. Alaiki an tusajjili ismaki fi ismit tasjil. Ini diartikannya alaiki itu atas kamu kalau secara harfiah ya. Antusajili, mendaftar, ismaki, namamu, fi qismit tasjil, di bagian pendaftaran. Jadi diartikannya kamu harus daftar dulu. Nah, seperti itu kira-kira ya. Aina qismut tasjil? Di mana bagian pendaftaran? Alal janibil aiman. Di sisi sebelah kanan. Kira-kira itu. Hunaka tamaman. Ya, ini mungkin karena kelihatan oleh satpam, ditunjuk hunaka tamaman. Huna itu kan di sana, kelihatan. Sebelah sana, pas. Ya. Pas. Tamaman itu eh, sempurna. Maksudnya eh, pas di sana. Tepat di sebelah kanan. Tepat sebelah kanan. Posisinya posisi sebelah kanan tepat. Nah, tepatnya sebelah kanan. Kira-kira seperti itu. Baik, kita ulang-ulang kalimat ini biar Tadi kita ala janibil aiman. Apa Pak Ustadz lupa? alal janibil aiman, posisinya sebelah kanan. Oh, halo. Al janib itu posisi, al Mm-mm. aiman kanan. Allah bukannya di atas Pak Ustadz.
Ala Beda itu arti. secara harfiah di atas. Tetapi ketika masuk pada kalimat itu tidak diartikan secara harfiah. Oh iya, baik. Gitu. Ketika sudah masuk pada kalimat lain seperti kalimat di sini alal janibil aiman, maka di sini tidak diartikan di atas, tapi langsung kita mengartikannya posisinya sebelah kanan. Gitu. Itulah fungsi huruf ya. Huruf itu digunakan pertama secara harfiah punya makna, tetapi ketika masuk kepada kalimat maknanya bisa hilang ya, karena dia berfungsi untuk menyempurnakan kalimat setelahnya. Baik, ada pertanyaan? Belum Pak Ustadz. Baik, kita coba ulang-ulang ya. Kita ulangi. Ma'ziratan. Silakan. Ma'zirotan. Kaifa uqabilu tabibah Kaifa uqabilut tabibah. alaiki an tusajjili ismaki fi qismit tasjil. Alaiki antusajili ismaki fi kosmi tasjil. Fi qismit tasjil. Fi kismit tasjil. Aina qismut tasjil? Aina kismut tasjil. Alal janibil ayman. Al janibil aiman. Hunaka tamaman. Hunaka tamam. Jadi kismu ya, kismu itu bagian. Dia berasal dari kata kosama ya. Kalau arti dasarnya kosama itu justru bersumpah. Tetapi maknanya tidak hanya satu, banyak kalau dicari di kamus. Baik, Hmm. Bu Napiri, Mustami atau bagaimana nih? Baik, sekarang saya sama Icil dulu ya. Baik Pak Icil, Ustadz. Icil coba yang Al-Maridah, saya yang Harisul Amni. Silakan, Cil. Baik. Ma ma'ziroh. Kaifa uqabilut tabibah. Alaiki an tusajjili ismaki fi qismit tasjil. Aina kismut tasjil. Alal janibil ayman hunaka tamaman. Coba dibalik, Cil. Pak Ustadz itu tabibah dokter kan ya? Ya, Makanya kalau suka panggil tabib-tabib gitu kali ya? tabibah itu dokter. Ya, kalau zaman dulu sering sebutnya tabib ya. Mm-mm. Tapi kalau to- tabib di sini, dokter di sini profesi zaman sekarang. Kalau tabib zaman dulu kan dokter-dokter versi zaman dulu beda lagi ya. Beda. Jadi kalau tabibah di sini sudah menjadi profesi dokter zaman sekarang ya, yang kuliah kedokteran. Karena gini, ada juga tabib yang istilahnya profesi tetapi bukan dari ilmu kedokteran perkuliahan, misalkan dari pengalaman, dari apa kan. Heeh. Nah, itu juga kadang di masyarakat disebut tabib ya. Walaupun mungkin dia tidak belajar kedokteran, tetapi dari pengalaman hidupnya, ya kan. Terutama di zaman dulu kan belum ada kuliah kedokteran.
Nah, itu kadang disebut tabib karena mungkin dengan wasilahnya bisa orang bisa sembuh gitu. Kalau di sini tabibahnya itu ya dokter, dokter zaman sekarang yang artinya mereka yang lulus dari kuliah kedokteran dan di sini masih bersifat umum, dokter umum gitu. Terus Pak Ustadz ini berarti tabibnya perempuan. Nah, kalau di sini perempuan ya, Karena maridohnya itu menunjukkan perempuan. enggak juga. Di sini saya Oh, percakapannya dibikin perempuan karena pesertanya kan perempuan oh, semua kan. iya, iya. Baik, baik. Karena Pak Taka ya sudah almarhum, dia nggak ikut lagi. Ya, saya bikin yang perempuan saja. Kalau laki-lakinya ya tinggal dihilangkan tamar butonnya aja Icil. Jadi Iya, baik. at-tabibu. Kalau Oke. kalau dokter perempuannya kan at-tabibatu. Nah, kalau yang laki-lakinya at-tabibu seperti itu. Sama seperti al-maridah itu kan yang sakit perempuan. Kalau yang sakit laki-laki al-maridu seperti itu. Gimana? Ada lagi pertanyaan? Cukup Pak Ustadz. Baik. Kita ulang-ulang lagi ya. Saya yang al-maridah ya. Ma'dziratan kaifa uqabilu tabibah? Silakan. Alaiki alaiki antusajili ismaki fi kismet tasjil. Aina qismut tasjil? Alal janibil aiman. Hunaka tamaman. Baik. Tama, Sekarang kalau ini kan tadi percakapannya secara tekstual ya. Kalau percakapannya secara fakta ya, saya di al-maridah berarti kan diganti al-maridu ya karena laki-laki kan. mm-mm. Nah, maka kalimatnya makdirotannya tetap kaifa uqabilut tabibah. Nah, tabibahnya bisa at-tabibu, bisa at-tabibah, tergantung dokternya ya. Kalau memang dokternya perempuan, ya berarti at-tabibah. Tapi kalau saya mau bertemu dengan dokter yang laki-laki, berarti at-tabibu. Nah, gitu kan, atau at-tabibah. Nah, nanti Icil menjawabnya alaika, bukan alaiki ya. Gitu. Alaika. Kemudian antusajilinya diganti antusajila. Lanya pendek. Oh, berarti alaika Nah, antusajila ismaka. nah, ismaka, betul. Alaika Di antusajila ismaka fi ismaka kismit fi tasdil. ismil Nah, tasjil. yang fi Oke. kismit tasdilnya nggak berubah. Jadi yang berubah kalau laki-laki alaika sama antusajila ismaka. Kemudian aina kismut tasjil ini nggak berubah. Kemudian yang jawabannya alal janibil aiman juga nggak berubah. Guna kata maman nggak berubah. Jadi yang berubah itu kalau ada kata kerja sama domir. Ya, kalau kalau alaiki ya ini kan ada huruf jar, ada domir. Maka alaiki ini kan anti. Maka karena laki-laki alaika anta. Ya. Tusajili ini kan anti. Maka tusajila. Masih ingat nggak Icil? Annya ini huruf apa? Antusajili. Annya huruf apa? Yang depannya jazm, jazm ya apa Pak Ustadz? Nah, kan ada tiga yang pernah kita pelajari. Ada jar, ada jazm, ada nasob. Kira-kira yang mana? Jar, Kalau jar berarti huruf jar. An huruf jar bukan? berarti bukan. Nah, bukan. Kan huruf jar itu kan ada berapa itu? Bika liruba ila alamin fi an wa tahatta. Nah, itu huruf jar. Kalau an ini adalah huruf nasob. Gitu.
Jadi antusajili itu asalnya begini, Cil. Kalau annya hilang, itu asalnya tusajilina. Itu Tusajili. asal kata asalnya ya, karena anti gitu. Nah, Oh, itu kembali ke pelajaran oke. sorob. Ya, makanya muhadasah ini sangat sangat berkaitan dengan ilmu nahu dan ilmu sorob. Ya, jadi Kalau anta berarti antusajil. kalau anta annya hilang tuh sajilu Kalau anta berarti alaiki tusajilu. alaika Oh, alaika alaika tusajilu. antu sajila Annya tetap, tetap. Ini tapi maksud saya anta. begini, Anta. kata tusajili itu kan asalnya dari sajala ya. Kemudian tusajilu. Nah, kalau anta itu tusajilu. Kalau anti tusajilina. Nah, itu. Kemudian kalau ditambahkan kalau anta antusajila, kalau anti antusajili. Seperti itu. Harusnya anti antusajilina kan Pak Ustadz. Katanya Asal, tadi. asalnya tusajilina, tapi karena ada huruf an ini kan nasob. Ya. Oh, jadi Nah, hilang. Oke. huruf nasab ini fungsinya kalau anti huruf nunnya dihilangkan. Gitu. Kalau yang laki-laki anta itu dari domah jadi fathah. Tusajilu jadi tusajila. Seperti itu. Ya Pak Ustadz. Nanti kita ulang-ulang lagi di sorob ya. Pekan depan insya Allah kalau nggak ada halangan kita belajar sorob. Ya. Sesuai dengan jadwal. Jadi pekan pertama nahu, pekan kedua muhadasah, pekan ketiga sorob, pekan keempat muhadasah lagi. Nah ini maksud saya eh, cara cara mengetahui asalnya kalimat tusajili. Kenapa di sini tertulis tusajili? Jadi ketika an-nya nggak ada, itu asalnya tusajilina. Tapi karena ada an, maka nunnya hilang. Antusajili. Seperti itu. Karena kan di sini yang sakit perempuan, maka anti. Kalau yang sakit laki-laki nanti anta. Nah kalau anta, ketika an-nya nggak ada, tusajilu. Nah ketika ada an, jadi antusajila. Gimana, Cil? Saya dipahami? Bisa Pak Ustadz. Oke, kita terapkan ya. Yang sakitnya saya. Saya laki-laki ya. Jadi berarti almaridu. Nah, nanti Icil yang harisul amni. Jawabannya sesuai dengan yang sakitnya saya laki-laki ya. Iya. Oke. Ma'ziratan kaifa uqabilu tabiba. Silakan. Alaika antusajila ismaka fi kismi tasjil. Nah, seperti itu, betul. Aina kismut tasjil. Alal janibil aiman. Hunaka tamaman. Nah, seperti itu. Tapi Hunakanya kalau nggak berubah. Emang hunaka pas berarti. nggak berubah. Jadi yang berubah itu kata hunaka, kaknya di situ bukan domir anta ya, tetapi ini kan sudah menjadi isim isyarah hunaka. Jadi eh, yang harus diperhatikan, tidak semua kap itu adalah kap untuk domir anta atau anti. Seperti kata hunaka di sini ini sudah menjadi isim isyarah. Sudah kita sudah belajar belum isim isyarah ya. Nanti kita belajar isim isyarah ya. Kata tunjuk. Ya. Jadi ada hada, hadihi, hadani, hatani, haulai.
kemudian dalika, tilka, ya, ada huna, hunaka, itu adalah isim-isim isyarah seperti itu. Nah, tapi kalau nanti Icil misalkan dengan Bu Napiri ya komunikasinya, maka ini nggak berubah sesuai dengan teks yang ada di sini. Nah, halo Bu Napiri, apa masih mustami atau mau coba aktif? Baik, mungkin ada acara Bu Napiri ya. Dari percakapan ini, Icil masih ada yang mau ditanyakan? Nggak ada Pak Ustadz. Nggak ada ya. Nanti berarti tinggal diulang-ulang aja ya. Hmm. Kemudian subjudul yang kedua adalah al-maridatu wa qismut tasjil. Nah, tadi kan sudah bertemu dengan satpam, kemudian diarahkan ke bagian pendaftaran. Nah, sekarang akan terjadi percakapan antara pasien dengan bagian pendaftaran. Nah, kira-kira percakapannya seperti ini. Ini perkiraan yang ada di benak saya nanti bisa ditambahkan ya. Saya bacakan nanti Icil ikuti dulu ya. Ini ada salah juga nih. Ada salah tulis. Baik, kita mulai ya. Hal hada qismut tasjil? Silakan Icil. Hal haza kismus hal haza kismut tasjil. Naam. Hal min khidmah? Silakan. Naam. Hal min hit hikmah. Nah, hal min khidmah? Hal min Urid. hikmah. Naam. Uridu an usajjila ismi limuqabalati tabibah. Uridu an usaj an usajila ismi limuqabalatit tabibah. Nah, ta'ali huna masmuki. Ta'ali huna masmuki. Ismi Fatimah. Ismi Fatimah. Tafaddali hada rakmuki. Tafaddoli hadza rok. Oke. Pak Ustadz Baik. coba deh lihat slide sebelumnya. Boleh nggak? Tasjil. Oh, tasjil mah nggak berubah ya? Ya udah, nggak jadi. Berubah. Eh, yang Pak Ustadz yang tasjil ini nggak berubah cewek atau cowok ya? Enggak. Kismut tasil ini kan nama tempat, bukan Ya. nama ini, bukan nama untuk orang. Ya, jadi nggak berubah. Kenapa pakai hadza? Oh, karena itu ya. Yang kita Eh, salah-salah. Kismu tasjil kan mudakar. Iya, iya. Kalau mudakar maka pakai hada gitu. Kecuali kalau kismunya ditambah tamar butoh jadi muannas maka hadihi gitu. Terus maunya pakai tamar butoh jadi kismah, kismu. Kismatul, tapi kan Kismatun. nggak bisa. Di sini kan sudah menjadi kalimat baku. Kismut tasjil menggunakannya mudakar. Nggak bisa dirubah-rubah berarti ya. Iya, jadi kalau kismut tasjil nggak berubah seperti itu. Jadi untuk kalimat pertama, hal hada kismut tasjil, apakah ini bagian pendaftaran? Mhm. Naam, hal min khidmah? Iya, hal min khidmah diartikannya
Ada yang bisa kami bantu? Dibantu. Jadi Saya. ada yang bisa dibantu, maksud seperti itu. Mhm. Uridu an usajjila ismi, saya mau mendaftarkan saya, nama saya, limuqabalati tabibah untuk konsul atau Berobat apa, untuk ke dokter. dengan dokter ya, atau berobat. Ta'ali huna, ke sini. Mas Muki, maksudnya sini. Terus ditanya, Namamu. eh, Siapa namamu? ditanya namanya, siapa namanya, gitu kan. Ismi Fatimah. Fatimah, namanya Fatimah. Nah, ini nama boleh diganti ya, siapa aja ya. Tafadhali, silahkan. Kemudian hada raqmuki. Ini, Rokmuki. ini nomor urutnya maksudnya. Nomor nah, kan biasanya kan kalau Empok. ada nomor nomor urutnya gitu ya. Hada raqmuki, nomor nomor urut. Ada pertanyaan, Isil, maknanya? Belum. Nah, di kalimat uridu an usajjila, perhatikan. Kalau tadi kan an tusajjili ya. Ya. Nah, di sini an usajjila. Nah, ini ada perbedaan kecil. Kalau an tusajjili ini kan anti ya. Kalau Jadi an usajila anak. kalau an usajjila anak gitu kan. Kalau kalau tadi yang bicara kan satpamnya ke yang sakit ya kan. Ya. Kalau ini yang bicara yang sakit, ya, kan yang bicara yang sakit, maka menggunakan ana, karena ana menggunakannya kalimatnya hamzah di awalnya, usajjila. Kalau tadi kan ismaki, karena satpam yang bicara. Di sini ismi, namaku, karena orang yang sakit yang bicara, ya, seperti itu. Limuqabalati. Nah, di sini ada li-nya huruf jar lah. Muqabalati at-tabibah, dokter perempuan. Ta'ali. Nah, ini ta'ali karena perempuan kan. Ta'ali kalau laki-laki ta'al. Nggak pakai iya. Bukan ta'alu. Kenapa? Bukan ta'alu berarti. Bukan. Kalau kalau jamak ta'alau. Bukan ta'alu. Wawunya sukun tapi sebelumnya fathah. Ta'alau. Bukan ta'alu. Nah, ini Jamak tuh banyak kan Pak Ustadz? ya, jamak itu banyak. Maksudnya kalau banyak tuh misalkan laki-laki banyak gitu kan. Hmm. Atau perempuan banyak gitu kan. Nanti baru berubah. Ta'ali huna. Mari ke sini. Maksudnya mau daftar ke sini. Mas Muki, nah, biasanya kan nama tanya ya gitu. Dan boleh tambahkan tak pertanyaan yang lainnya. Biasanya di pendaftaran selain nama apa boleh. Gitu. NIK, NIK. Ya, misalkan nomor ya, nomor apa kependudukan. Eh, atau lebih gampangnya kadang KTP ya kan? Gitu kan. Kalau KTP apa bersyaratnya Pak Ustadz? KTP bitokoh syaksiyah. Bitokotus syaksiyah. Ba, to, ya huruf ba, huruf to, alif, kemudian kof, sama tak marbutoh, kemudian asyaksiyah. Alif lam, shin, kemudian eh, kho, sod, iya, sama tak marbutoh. Seperti itu. Bitokotus syaksiyah. Itu emang emang KTP berarti ya? Ya, bitokotus syaksiyah itu KTP. Gitu. Apa? Oh KTP. Nanti kalau paspor beda lagi berarti. Kalau paspor itu Jawa Jus Safar. Jawa Jus Safar. Jim Wau Alif Zai. Jawa Jus Safar. Itu paspor. Kalau visa, visa, visa ya, visa. Oh, visa B, itu B, pakai B.
Apa ya? Bisa Bisa. itu ada istilahnya bahasa Arab itu bisa. eh kok lupa ya. Ada istilahnya bisa. Bisa itu kan surat izin tinggal ya, namanya itu. Tapi kalau kalau dalam keseharian kadang orang Arab gampangnya pisah juga, gitu. Tapi ada istilah resminya sebenarnya secara bahasa Arab seperti. Kirain saya dijadiin satu jadi tanda pengenal gitu. Oh, tanda pengenal. Oh, kalau Ya kirain dijadiin general gitu jadi tanda pengenal doang. Ternyata beda-beda ya. oh beda-beda. Jadi masing-masing punya istilah. Jadi kalau KTP Bito Kosasia. Kalau paspor Jawa Sapar. Hmm. Eh nanti kalau SIM juga ada namanya tuh. Apa ini? Saya lupa. SIM juga ada namanya. Gitu. Tapi kalau menjadi satu kesatuan istilah, tanda pengenal ya. Eh, nah, tanda pengenal ini paling terjemahan, tidak tidak memiliki kata baku, tapi terjemahan. Gitu. Tapi masing-masing punya istilah, kayak tadi Bito Kosaksia, Jawa Sapar, gitu. Itu eh, membedakan ya. Kalau kita mungkin kadang bertanyanya cukup tanda pengenal gitu. Tapi masing-masing punya istilah. Ada lagi pertanyaan? Belum Pak Ustadz. Baik, kalau gitu kita ulang-ulang dulu ya. Ya, Cil mau yang pertama apa yang kedua? yang pertama. Oke, silakan. Nanti saya yang kedua. Hal haza kismut tasjil Naam, hal min khidmah. uridu an usajjila ismi limuqabalati tabibah Ta'ali huna masmuki. ismi Fatimah. Tafaddali hada rakmuki. Oke, sekarang saya yang pertama, Cil yang kedua ya. Hal Ya, hada qismut tasjil. naam hal min hikmah. Uridu an Pak Ustadz, usajjila ismi. hikmahnya tadi nggak berubah kan ya? Enggak berubah. Khidmah ini kan sudah menjadi kata baku, ya, gitu. Jadi nanti kita di sorop itu kita akan belajar pembentukan kalimat dari dasar, kemudian kalimat baku, itu mana yang berubah, mana yang tidak berubah. Nanti insya Allah di sorop kita akan belajar. Seperti kata khidmah, Syukur. yaitu sudah menjadi suatu kalimat, ya penggunanya seperti itu. Jadi nggak berubah. Jadi mana yang berubah mudzakkar muannas nanti kita akan belajar. Seperti itu. Ada lagi? Udah. Oke. Uridu an usajjila ismi limuqabalati tabibah. Ta'ali huna mas muka. Bener nggak? Nah, kalau mau kalau mau sesuai Diganti. mudzakkar muannas boleh. Ismi Khalid. Tafadoli hazarok muka. Nah, kalau mau disesuaikan dengan mudzakkar Salah. muannasnya, maka tafaddolinya Heeh. itu ya. Tafadol. Nah, ianya hilang, tafaddol. Sama seperti ta'ali. Kalau mas muka berarti ta'al cukup. Ta'al huna. Ta'ala huna. Jadi laknya cukup baca panjang pendek ya, nggak usah di. Oh iya. Ta'ala huna Ta'al. mas muka seperti itu. Nah, Tapi orang cuma Arab ngomongnya kayak gitu, Pak Ustadz. ya
secara yang resmi rumus. itu. Walaupun dalam dalam kalau Icil kan kemarin umroh paling kan ketemu orang Arabnya kan orang Arab yang orang Arab Bukan biasa. orang orang Arabnya bukan orang Arab. Gini, bedakan antara gini, kayak kita di Indonesia lah. Di Indonesia ya bedakan kalau Icil ketemu dengan orang umum biasa yang bukan pendidikan, terpelajar ya. Misalkan Oh iya. pedagang, misalkan eh, pokoknya bukan mereka yang bukan berpendidikan secara punya pendidikan. Orang umum lah, pedagang lah atau apa, tukang atau apa. Itu kan sama-sama berbicara bahasa Indonesia, tetapi kan bahasa Indonesia umum kan, bukan bahasa Indonesia sesuai dengan EYD ya kan? Mm-mm. Nah, sama orang Arab juga sama. Kalau kalau saya misalkan nih, saya umroh atau kemarin Icil baru umroh. Ketemu orang Arab di sana, itu orang Arab di sana ada yang mereka berpendidikan, ada yang orang Arab umum biasa kayak tukang pangkas rambut, tukang kebersihan, atau yang jaga di hotel. Itu tidak semuanya mereka berpendidikan yang bahasanya menggunakan bahasa Arab seperti gini. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu ada bahasa Arab Fusha namanya. Itu bahasa Arab yang fasih sesuai dengan Al-Quran, hadis. Tuh. Mm-mm. Tapi kalau ada juga bahasa Arab yang umum namanya bahasa Arab apa kadang disebutnya bahasa Arab pasaran gitu. Kalau bahasanya kalau di Jakarta bahasa Betawinya seperti itu bahasa Indonesia pada umumnya bukan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang resmi seperti itu. Iya, iya. Gitu. Dan rata-rata pengalaman saya ketika umroh ya orang-orang kayak pedagang kayak apa mereka orang biasa bukan orang berpendidikan. Tapi kalau kita Mm. ngomongnya seperti saya menggunakan bahasa Arab yang fusha, mereka akan mengetahui ah ini orang orang berpendidikan gitu. Kira-kira begitu. Kalau kayak kemarin Icil umroh pasti kan ke pasar nggak? Ke pasar, Nah, tapi ke pasar di pasar ketemu siapa? ketemu pedagang. Nah, Pedagangnya bisa bahasa Indonesia. ya itu sekarang orang Arab udah pada pintar bahasa Indonesia karena banyaknya orang Indonesia yang umroh gitu. Mm-mm. Tapi kalau 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 kita bisa bahasa Arab yang bagus, itu saya pernah sekali belanja ketika umroh itu dikasih diskon banyak karena dia wah ini orang berpendidikan gitu menurut dia. Dia hormat kepada orang yang ngerti yang bisa Bahasa bahasa Arab. mereka yang bagus gitu. Saya dikasih diskon banyak. Gitu. Makanya sebenarnya eh, bahasa Arab itu di, yang kita pelajari itu akan beda dengan bahasa Arab yang digunakan sehari-hari di apa di masyarakat Arab umumnya akan beda. Itu. Yang kita pelajari itu bahasa Arab Fusha yang di zaman Mm-mm. Rasulullah digunakan untuk Al-Quran dan hadis dan percakapan yang resmi gitu, bukan percakapan orang biasa gitu. Ini yang kita pelajari di situ. Kalau kita untuk ngobrol biasa dengan orang Arab di apa di masyarakat umumnya di jalan apa di mana itu pakai bahasa Arab ala kadarnya bisa itu. Yang penting ngerti sama-sama ngerti. Kadang saya malah nggak ngerti kalau mereka ngomong dengan bahasa Arab biasa gitu. Karena mereka Iya, nggak berkaidah kalau kita kan belajar bahasa Arabnya yang berkaidah gitu. iya benar. Dan di lapangan kalaupun kita
berbicara bahasa Arab itu terkadang juga apa ya? Ya tadi yang singkat-singkat aja gitu, nggak menggunakan kaidah-kaidah lagi. Misalkan kayak harga, kayak apa ya udah. Misalkan kalau kalau resminya kan ini harganya 100 rial gitu kan. Kadang mereka eh, disingkat aja miatur rial gitu kan seperti itu. Kalau resminya kan hada samanuhu miatur rial gitu. Jadi kalimatnya ada lengkap, tapi di pedagang terkadang ya disingkat-singkat aja. Kira-kira seperti itu ya. Baik, kita ulang-ulang dulu ya. Ya, Pak Ustadz. Kita kembali ya. Kita praktekkan yang mudzakkar muannasnya ya. Saya akan kembali ke awal al-maridu ya. Hal hada kismut tasjil? Silakan. Icil yang kedua. Yang kedua berarti na'am hal min hikmah. Uridu an usajjila ismi limuqabalati tabibah. Ta'alihuna. Nah, di Mas sini Muki. jangan pakai Bener kan? ta'al. Ta'alu. Ta'ala. Oh, ta'alahuna. Mas Muka. Nah, ismi Khalid. Tafadol. Tafadolu ya. Nah, kalau sini tafaddal. Tafadol. Hazarok muka. Oh, bukan. Jadi tafaddal ini lamnya disukunkan. Tafaddal untuk laki-laki ya. Kalau untuk perempuan tafaddali seperti itu. Tafadoli perempuan. Ya, kalau tafaddali kan anti. Kalau anta tafaddal seperti itu. Lamnya disukunkan. Ta'ala, ta'ali, nah, itu kan asalnya ta'ala. Nah, ta'ala gitu. Kalau mau disukunkan boleh ta'al huna gitu. Kalau perempuan ta'ali jadi tambah iya untuk menunjukkan ada muannas di situ, perempuan anti. Jadi pakai ya. Iya, pakai iya. Baik. Li. Munafiri belum aktif juga? Ada cara kali ya. Baik. Untuk percakapan ini bisa dipahami, Jil? Bisa Pak Ustadz. Kita lanjutkan. Iya boleh. Ya. Nah, yang subjudul selanjutnya adalah al-maridah wal mumarridah. Ya, setelah daftar, maka orang sakit ini pasien akan ketemu dengan perawat. Nah, Oh, al-mumarridah ini perawat, perawat perempuan. cewek. Nah, kalau yang laki-laki al-mumarridu. Nah, tinggal hilangkan tak marbutohnya. Oh, tohnya. Ya, jadi tinggal dihilangkan. Oh ya, Bu Nafiri nyimak nggak apa-apa. Jadi seperti itu. Al-mumarridatu perawat perempuan, kalau perawat laki-laki al-mumarridu. Tinggal dihilangkan tak marbutohnya. Kita kita saya bacakan ya, diulangi. Hal anti mumarridah? Silakan. Hal anti mumarido. Naam. Hal min khidmah? Naam hal min hikmah. Hada raqmi. Haza rokmi. Tafaddali ijlisi huna. Wantaziri dawraki. Tafadoli ijlisi huna. Wang taziri dauroki. Syukran. Afwan. Syukran. Ya, Syukran juga. jadi syukran jawabannya afwan. Ini sudah menjadi percakapan umum ya. Orang Arab kalau
Syukran dijawabnya ke afwan. dokter. Seperti itu. Oh, Kalau diartikan sih emang agak-agak rancu ya. Syukran, terima kasih, afwan, mohon maaf. Itu kalau diartikan secara harfiah. Tapi ini sudah menjadi kalimat baku percakapan dalam Arab seperti itu. Kita secara mana dulu ya. Hal anti mumarridah, apakah Anda perawat? Naam. Hal min khidmah, ada yang bisa dibantu? Hada raqmi. Ya, kata pasien, ini nomorku. Maksudnya dia nyerahin nomor ke perawat gitu ya. Kata mm, perawatnya, tafaddoli, silahkan. Ijlisi, duduk. Huna di sini. Jadi maksudnya silahkan duduk. Wangtaziri dauraki. Dan tunggulah giliranmu. Maksudnya giliran dipanggil ya. Wangtaziri, tunggulah. Dauraki, giliran. Maksudnya nomor antriannya ya. ya. Syukran, afwan. Baik. Sekarang saya baca, saya nomor satu, Icil nomor dua ya. Hal anti mumarridah? Naam, hal min hikmah Hada raqmi. tafaddoli ijlisi huna wang taziri daurok. Syukran. Afwan. Nah, coba dibalik, Icil duluan. Aku coba posternya laki-laki ya. Oke, praktekan, laki-laki. Hal anta mumarridu, Mumarridun. mumarridun. Nah, Naam, hal min khidmah? Haza rokum, rokumu. Hada raq, karena raqmi tetap hada raqmi. Oh, tetap rokmi. Haza rokmi. Nah, tafaddali ijlisi huna wantaziri dauraki. Syukron. Af. Afwan. Berarti Nah, kalau misalnya sayanya laki-laki, tafadol, ijlis, huna wang taziru, dawroka. kalau laki-laki, kalau yang sakitnya laki-laki, tafaddal ijlis huna Mm-mm. wantazir dauraka. Wang tazir, roknya jadi rumah, jadi Iya, sukun. sukun. Wantazir dauraka. Jadi iya di situ untuk muannas. Maka kalau untuk mudakar ianya hilang. Jadi tafaddoli jadi tafaddol. Ijlisi jadi ijlis. Wangtaziri jadi wangtazir. Seperti itu. Itu khusus yang ya doang berarti Pak Ustadz. Ya, kalau yang di akhirnya iya itu kan untuk muannas, anti, maka antaknya ianya dihilangkan. Enggak, maksudnya kalau akhiran, kalau misalnya akhirannya iya berarti huruf sebelum ya-nya jadinya sukun. Iya, kalau untuk Oke, anta. itu Itu mantap. untuk membedakan mudzakkar muannas, anta sama anti kan? Mm-mm. Kalau anti tambah iya, kalau anta ianya hilang. Nah, coba sekarang eh, saya al-marid ya, Icil al-mumarridah Mm-mm. ya. Hal Iya. anti mumarridah? Naam, hal min hikmah, Ada raqmi. tafaddol, ijlis, huna, wang, tazir, dawroka. Syukran. Afwan. Nah, itu seperti itu ya. Jadi perubahannya seperti itu. Ini memang sebaiknya sih dihafal ya. Mungkin kita coba percakapan-percakapan ini kita ulang-ulang di pekan keempat ya, gitu. Mm-mm. Eh, Maksudnya sekarang secara teorinya dan prakteknya, tetapi nanti di pekan keempat kita banyak praktek antar peserta juga dengan saya nanti.
supaya eh, lebih, kalau hafal lebih bagus karena bahasa itu kan kalau dihafal lebih bagus seperti itu. Dan yang terakhir atau sebelum dimasuk bab terakhir, Icil yang ini bisa dipahami ya. Bisa Pak Ustadz. Nah, kita masuk ke yang terakhir ya. Masih ada dua lagi. Belum terakhir ya. Ini sudah akan masuk ke ruangan dokter ya. Maka ada percakapan antara at-tabibah wal mumarridah wal maridah. Ya, jadi ada percakapan antara dokter, perawat dengan yang sakit ya. Yang pertama at-tabibah ya, dari mulai dokter ya. Saya bacakan nanti Hmm, Icil ikuti ya. ya, Ya mumarridati, silakan. tunggu. Ya mumarridoti. Ibda bida'watil marudha. Ibda bida watil mardo. Raqamul awal. Rokmul awal. Tafaddali wadkhuli ghurfatal fahsi. Tafaddoli wadahuli gurfatal fahsi. Mada tash'urina? Maza tasmur. Maza tasurina. Ash'uru bi'alamin fi batni. Ash'uru bi alamin fi batni. Fahasat tabibul maridah. Fahasat tabibul maridoh. Thumma qala Summa kola. sa'aktubu wasfatan tibbiyatan laki. Saat tubuh wasfatan to tibiyatan laki. Hadihi wasfatun salah. Ini wasfatun harusnya. Hadihi wasfatun tibbiyatun. Hazihi wasfatun tibiyatun. Idhabi ila saydaliyah. Izhabi ila saydaliyah. Saydaliyah. Wa aina saydaliyah? Wa aina saydaliyah? As-saydaliyatu bijanibil aisar. As as-saydaliyatu bijanibil aisar. Nah, ini lumayan agak banyak ya kalimatnya ya. Iya panjang. Ketika akan masuk ruangan ya, dokter biasanya ya mumarridati, wahai perawatku ya. Ibda bidak watil mardo. Silakan mulai memanggil pasien. Ya. Jadi ibda mulailah bidak watil mardo. Dakwah ini kan memanggil. Dakwah ya. Ibda bidak watil mardo. Silakan mulai panggil pasien. Al-mumarridah raqmul awal. Nah, kemudian nomor satu gitu kan. Tafaddali wadkhuli ghurfatal fahsi. Silahkan masuk ruang eh, pemeriksaan. Ghurfatal fahsi, ruang pemeriksaan. Kemudian sudah masuk, dokter, ada dokter kan, dokternya bertanya kepada yang sakit, Mada tash'urina? Apa yang kamu rasakan? Nah, ini pertanyaan umum ya. Biasanya dokter bertanya, apa yang kamu rasakan ya. Walaupun nanti ada pertanyaan lain, tapi ini pertanyaan umum ya. Yang sakit, Ash'uru bi alamin fi batni. Saya merasa sakit di bagian perut ya. Ini nanti boleh diganti dengan yang lain ya. Mau sakit di bagian apa boleh. Kepala, tangan, kaki ya. Tergantung nanti dokternya juga ya. Kalau ini kan dokter umum, jadi kita ambil yang umum aja. Setelah dijawab, maka
Dokter memeriksa ya. Fahasat tabibul maridah. eh Nah, ini ada kesalahan nih. Ini fahasat tabibu ini tabibnya eh, laki-laki ya. Kalau at-tabibah harusnya fahasat tabibatu ya. Jadi soknya ditambah tak taknis Icil. Sih ya. Fahaso ya tak taknis. Tapi di sini secara kalimat benar fahasat tabibu karena laki-laki, tapi karena di sini dokternya perempuan maka fahasat at-tabibatu al-maridota. Dokter perempuan memeriksa yang sakit. Tsumma qala setelah pemeriksaan, tsumma qala kemudian berkata, dokter tadi berkata setelah memeriksanya, saat tubuh wasfatan tibbiyatan laki. Nah, kira-kira percakapan singkatnya gini. Saat tubuh wasfatan tibbiyatan laki. Saya akan menulis resep ya. Wasfah tibiyah itu resep. Iya, Mas. Wasfatan tibiyatan. Jadi resep dokter. Laki untukmu. Jadi percakapan lainnya nggak saya masukkan. Jadi kira-kira ujungnya aja. Saya kasih resep. Kemudian setelah itu al-mumarridah, perawat, hadihi wasfatun tibbiyatun. Ini resepnya. Idhabi ila saidaliyah. Silahkan pergi ke farmasi ya. Saidaliyah, apotek. Apotek rumah sakit, farmasi. As-saidaliyah, apotek. Kemudian yang sakit, wa aina saidaliyah? Nah, karena mungkin yang sakit pasien ini nggak tahu di mana farmasinya, maka dia bertanya, wa aina saidaliyah? Di mana apoteknya? As-saidaliyah tuh bijani bil aisar. Apoteknya di sisi kiri. Nah, kalau tadi kan pendaftaran di sisi kanan, ini apoteknya di sisi kiri. Bijani bil aisar. Sisi kiri. Nah, jadi bijani bil aiman sisi kanan, kalau bijani bil aisar sisi kiri. Oke, ini cukup banyak kalimatnya. Mungkin Icil mau Iya, dilihat Pak dulu, Ustaz. ya mau dianalisa dulu apa mana yang mau ditanyakan, silakan. Hmm. Ya, mau Marindoti berarti itu kan bisa diganti ya. Boleh. Jadi, Kalau kalau perawatnya laki-laki, mau ya Marindo. mumarridi, taknya hilang. Oh, tak sama ya hilang. Taknya aja hilang, ianya tetap. Ianya itu Berarti kan, mau kalau ianya di sini kan anak, kembali kepada dokternya. Wahai perawatku, kan gitu. Oh, oke. Jadi kalau perawatnya perempuan, ya mumarridoti. Tapi kalau perawatnya laki-laki, ya mumarridi. Taknya hilang. Doknya jadi kasroh, ianya tetap sukun. Wahai perawatku. Berarti ya mau Maridi. Ya, Ibda, ya mumarridi. Ibda, Bida, Watil, Mardo. Nah, ini kalau ini nggak berubah. Terus, Nah ini salah nih saya juga. Ibda. Nah, ibda ini untuk perawat laki-laki ya. Salah. Kalau di sini harusnya ibdai. Maaf ya. Jadi setelah Hamzah ada iya tambah iya ibda'i bida'watil marbo. terus Rokmul awal. Nah, Tafadol, udah Wazahul, Wadahul. wadkhul Wadahul. ya. Kalau laki-laki kalau yang sakitnya laki-laki tafaddal wadkhul ghurfatal fahsi. Jadi ianya dihilangkan. Terus, Maza. Nah, mada tas'uri. Nah, ini kalau perempuan ya. Kalau yang Maza sakitnya laki-laki mada tas'ur. Jadi ya sama nunnya hilang. Syur bi Ami fi bat As'uru bi alamin fi batin. Nah, ini nggak berubah. Ini berlaku nggak untuk perempuan laki-laki. Karena anak. As'uru bi alamin fi batni.
Tadi Maridoh tuh perawat ya, Marido yang sakit, pasien. yang sakit pasien. Yang perawat Mumarido. Terus sumakola saat tubuh wasfah tetap Wasfah. Nah, kalau wasfah tibbiyah ini kan resep, jadi nggak berubah. Dia mudzakkar muannasnya nggak berubah. ilaka. Nah, ini sudah menjadi baku. Wasfah tibbiyah. Terus lakinya jadi laka Pak Ustadz. Nah, kalau laki berubah. Kalau laki-laki laka. Dan tergantung ini bisa berubah banyak ya. Bisa laki, lakuma, lakum, laka, lakuma, lakum, laki, lakuma, lakunna. Nah, itu tergantung nanti domirnya bisa berubah-ubah. Iya baik. Hadihi wasfah tibbiyah. Ini resep dokternya. Idhabi. It, Nah, kalau kalau laki-laki idhab. Idhab ila saydaliyah. Silahkan pergi ke saudara. farmasi. Wa aina Udah kan gak ada yang berubah, Kenapa, Cil? gak ada yang berubah lagi. Nggak ada yang berubah. Wa aina saydaliyah sampai yang bawah nggak ada berubah. Karena saydaliyah nama tempat itu nggak berubah. Bijanibil Aisar juga nggak berubah. Itu posisi. Ada lagi pertanyaan di halaman ini? Cukup Pak Ustadz. Cukup ya. Sudah malam juga ya. Sudah setengah 10. Nanti bagian terakhirnya kita ulang di pekan keempat sekaligus kita ulang dari awal ya. Moga-moga Siap. nanti Bu Nafiri sama Bu Lisa bisa aktif biar ada kita praktek. Baik, insya Allah untuk malam ini kita cukup dulu. Kita tutup dengan hamdalah, istighfar dan doa kafatul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Ustadz. Wa iyyaki.